Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Civitas, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini, bertemu dengan aku, Devira Marizal dari Fakultas Ilmu Budaya di event spesial acara PIMNAS 36 di Universitas Padjadjaran. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini aku juga nggak sendiri karena kita juga menghadirkan tokoh-tokoh penting ya. Ada dua narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Ilyas Nailin Sidik dan juga Bapak Taufik Ampera. Ya, malam. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat ya, Pak Taufik ya. Sehat meskipun setiap hari kita menghadapi berbagai kesibukan dalam persiapan PIMNAS. Oke, udah mulai hektik gitu ya, karena kan timnas juga udah mau H-3 ya, Pak ya, Betul sekali. betul. Nah, ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwa mungkin di sini juga aku bakal mengeksekusi Bapak Inu juga Bapak Taufik dan mewakili teman-teman yang mungkin turut ikut penasaran ya atas timnas ini gitu. Nah, dan juga sudah menjadi rahasia umum bahwa Unpad ini ternyata menjadi tuan rumah di timnas 36. Betul atau betul, Pak? Betul. Betul. Oke, dan tidak lupa juga Bapak ini dan juga Bapak Taufik, beliau-beliau ini merupakan tokoh-tokoh penting ya yang berada di balik layar Timnas gitu ya, dan Pak ini merupakan wakil ketua satu Timnas dan juga Pak Taufik sebagai koordinator acara. Oke, jadi bisa langsung saya eksekusi? Boleh, asal jangan dipersekusi aja ya, Pak Taufik ya. Oke, jadi gini. Kita juga sudah tahu bahwa Unpad ini menjadi tuan rumah ya di Betul. PIMNAS 36. Nah, jadi apa sih yang membuat Unpad ini terpilih dan apa yang melatar belakangi Unpad ini menjadi tuan rumah PIMNAS 36 khususnya? Oke, baik ya. Mungkin sebagai gambaran saja sebetulnya ketika ada perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, karena ini dipelaksanakan secara teknis oleh Balai Pengelolaan Talenta Indonesia, biasanya setiap tahun itu di akhir kegiatan itu selalu ada sarekan pimpinan perguruan tinggi yang dihadiri biasanya oleh wakil rektor bidang akademik kemahasiswaan, Ya. wakil rektor bidang kemahasiswaan atau oleh direktur kemahasiswaan masing-masing perguruan tinggi. Nah, di sana rundingkan siapa kira-kira yang akan menjadi tuan rumah untuk perlombaan itu di tahun berikutnya. Dan biasanya suka ada beberapa perguruan tinggi yang mengajukan diri, tapi tidak serta-merta kemudian itu diputuskan karena nanti kan ada site visit, kemudian penilaian kesiapan PT tersebut menjadi tuan rumah dan juga beberapa kesiapan kriteria yang lain. Nah, kebetulan memang pada saat saresehan di PIMNAS tahun lalu, Unpad memang mengajukan diri sebagai tuan rumah dan akhirnya kita disetujui dan setelah dilakukan site visit dan beberapa kali penilaian kita dinyatakan layak untuk menjadi tuan rumah begitu. Oke, berarti mengajukan diri udah pede. Betul, Percaya karena diri. sebetulnya PIMNAS ini kan menjadi salah satu puncak dari perlombaan di level mahasiswa khususnya untuk bidang penalaran begitu, sehingga ini menjadi sebuah perlombaan yang bergengsi tingkat mahasiswa dan juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Unpad untuk bisa menjadi tuan rumah dari PIMNAS ini sendiri. Dan juga dengan menjadi tuan rumah PIMNAS diharapkan mahasiswa Unpad menjadi lebih antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan proposal kreatif mahasiswa yang nanti akan bermuara di PIMNAS seperti itu. Oke, nah tadi juga mungkin kan Bapak sempat mention juga Unpad ini mengajukan diri gitu ya. Apakah sebelumnya memang sudah ada juga yang memang mengajukan diri? Atau Memang dari tahun ke tahun biasanya memang prosesnya seperti itu. Pada saresehan itu yang bersedia itu mengajukan diri, kemudian ada proses penilaian. ada proses penilaian juga ya? Kemudian kalau dulu itu biasanya memang, mungkin Pak Taufik nanti bisa menambahkan ya, yang juga berpengalaman dalam PIMNAS, biasanya bergantian. Perguruan tinggi di Jawa, di luar Jawa. Biasanya selalu bergantian. Cuma memang akhir-akhir ini, karena mungkin efek pandemi juga ini Pak Taufik ya, sehingga akhirnya itu lebih diprioritaskan ke kesiapannya, bukan di dalam atau di luar Jawanya. Kesiapannya berarti? Betul seperti itu. Oke. Nah, kesiapannya. Berbicara tentang kesiapannya, mungkin karena kita juga sudah tahu ini udah H-3 nih PIMNAS ini. Dan mungkin Bapak Taufik juga sebagai koordinator acara, kita pun wondering gitu ya, kita pun ingin tahu seberapa jauh sih gitu Pak persiapan untuk pembukaan dari PIMNAS 36 ini. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi Unpad sebagai tuan rumah ya. Tentu saja ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, bagaimana kita memperlihatkan bahwa Unpad sebagai perguruan tinggi besar bisa menjadi tuan rumah di level nasional seperti itu. Dan ini pertama kali dalam penyelenggaraan PIMNAS. Nah, untuk acara sendiri, alhamdulillah untuk
persiapannya untuk acara pembukaan kita sudah 100% siap untuk melaksanakan. 100%. Tinggal untuk menghadapi gladi kotor dan gladi bersih. Insya Allah besok dan minggu kita akan melaksanakan gladi kotor dan gladi bersih. Untuk pengisi acara itu semua sudah siap. Dan konsep acara di pembukaan adalah dipilih setiap peserta. Artinya nanti setiap perguruan tinggi akan melaksanakan defile terlebih dahulu sebelum kita melakukan acara seremonial pembukaan seperti itu. 106 perguruan tinggi nanti akan melaksanakan defile. Oh ini menarik banget sih. Agak shock. Biasanya kan kalau misalnya ditanya gini masih 80%, Yes. 90% lah. Ini udah 100%. 100% Sudah kita matang sekali. Iya. Wow, ini adalah kabar baik karena Unpad ternyata sesiap ini ya. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi mungkin karena sudah persiapannya 100%, mungkin untuk para mahasiswanya sendiri yang ada di Unpad bisa lebih antusias lagi untuk merayakan Timnas ke-38. Betul. Saya melihat dan mengapresiasi ya mahasiswa di Unpad itu sangat antusias, bersemangat keterlibatannya di dalam kepanitiaan. Betul. Termasuk di seksi acara juga banyak LO yang dilibatkan dari mahasiswa, kemudian juga untuk pengisi acara. Justru di pengisi acara itu banyak sekali yang menawarkan ingin berpartisipasi di berbagai kegiatan, terutama pembukaan dan penutupan. Namun kami karena memiliki keterbatasan waktu, jadi tidak semua itu bisa diakomodir untuk ditampilkan. Pada akhirnya kami juga memfasilitasi panggung hiburan. Jadi nanti UKM, tidak hanya UKM seni, olahraga juga bisa ya, mengisi acara-acara di kegiatan panggung hiburan di bazar dan pameran seperti itu. Hiburan pameran. Wah, ini menarik sekali gitu ya aktivitas. Oke, tapi sayangnya kamu jangan sampai kemana-mana karena di sini juga kita bakal mengulas dan menggali kembali tentang Timnas lebih dalam. Jadi jangan sampai kemana-mana, stay tune terus. Selamat siang Civitas, kembali lagi dengan aku Divira Marizal di event spesial Timnas 36 Universitas Padjadjaran. Nah, seperti yang tadi udah aku mention dan udah aku ingetin bahwa selanjutnya ini masih ada beberapa informasi yang perlu kamu tahu dan wajib banget karena di sini, waduh, Timnas ini benar-benar aku sangat antusias itu untuk saya udah gak sabar intinya gitu ya buat nantinya karena di sini juga sudah hampir 3 dan jadi udah gak sabar. Oke, kepada Pak Taufik dan Pak ini sudah Siap. Sudah 100% ya? Sudah 100% ya tadi udah disebutkan juga. Oke, jadi karena tadi juga kita masih ingat ya bahwa Unpad ini mengajukan diri. Nah, mungkin dari aku sendiri dan mewakili beberapa teman yang penasaran, apa sih perbedaannya Unpad Timnas 36 di Unpad ini dengan yang tahun-tahun sebelumnya? Oke, baik, mungkin saya nanti menjawab dulu tim Kotik. Silakan. Jadi kalau untuk pembeda dengan Timnas tahun sebelumnya misalnya 2MM adalah yang pasti jumlah pesertanya lebih banyak. Karena kalau di UMM itu hanya ada sekitar 17 kelas. 17 kelas yang menjadi diperlombakan. Sementara di Unpad ini ada 25 kelas. 25 kelas di mana satu kelasnya itu diikuti oleh 21 kelompok sehingga total tim yang akan berlomba itu ada 525 kelompok. Betul. Sehingga sangat banyak, kemudian pesertanya juga berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian yang menjadi pembeda berikutnya adalah pada tahun ini kita menyelenggarakan event non-timnas, yaitu lomba non-timnas dan juga pameran teknologi dengan melibatkan dunia industri dan juga beberapa stakeholder. Ini tentu saja sangat menambah kemeriahan dari Timnas itu sendiri karena kami dari panitia berharap bahwa kegiatan Timnas ini juga ada keterkaitannya nanti dengan dunia industri. Sehingga nanti pada saat pameran teknologi itu kami juga akan memamerkan produk-produk hasil inovasi tidak hanya dari perguruan tinggi yang nanti akan berpartisipasi dari luar, tapi juga para peneliti Unpad yang sudah memiliki produk yang merupakan hasil hilirisasi penelitian mereka. Begitu. Termasuk juga lomba non-Timnas ini juga mengakomodir teman-teman yang kemarin sudah ikuti kegiatan PKM, didanai tapi belum lolos ke Timnas. Mereka tetap bisa berpartisipasi di sana. Oh bisa ya? Iya, tentu saja bisa.
Mungkin Pak Taufik bisa menambahkan ya? Iya, mungkin satu lagi yaitu pembedanya terkait dengan pemenang ya. Di pemenang sekarang ada kategori untuk talenta individu. Jadi nanti penampil terbaik secara individu ada juga penghargaannya. Jadi bukan Oke. hanya memperebutkan medali, juara 1, 2, dan 3, tapi itu kan kelompok ya. Iya. Tapi secara individu juga nanti ada penilaian. Oh, berarti nggak cuma secara kelompok ya, Pak? Betul. Individu pun ada? Iya, betul. Oke, dari tadi jujur aku agak sempat shock karena tadi ada 525 25 kelompok. kelompok, Betul. bukan orang. Bukan kelompok. Bukan. Wah, berarti ini juga sudah terlihat bahwa antusiasnya sangat tinggi ya, karena juga menambah dari kelompoknya gitu ya, dan juga segi kelasnya seperti itu. Oke, nah mungkin setelah itu untuk pembuka acara nih, boleh gak ya kalau misalkan agak sedikit gitu gitu Pak, di-spill sedikit seperti apa sih gitu nanti untuk pembuka acara itu sendiri? Iya, sebenarnya konsep acaranya sederhana ya. Ini ada titipan pesan juga dari Ibu Rektor untuk pembukaan itu kita melaksanakan sederhana tapi bermakna atau berkesan. Ya, Oke, berkesan. menarik. Jadi kita dikemas sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa membawa kesan bagi seluruh peserta. Yang pertama terkait dengan lokasi pembukaan. Kita akan menyelenggarakan pembukaan itu di lapangan atau di halaman rektorat. Seperti kita ketahui bagaimana megahnya rektorat kita, Oh iya. tentu itu harus menjadi sebuah latar yang luar biasa untuk sebuah acara besar ini. Tentu saja nanti kami juga akan menyediakan waktu bagi peserta untuk melakukan potret ya, atau selfie di depan rektorat seperti itu. Kemudian juga terkait dengan konsep acara tadi, yang pertama kami lebih mengedepankan, memperkenalkan 106 perguruan tinggi melalui defile tersebut, seperti itu. Tentu saja secara seremonial nanti akan ada acara sambutan-sambutan dari beberapa pihak, termasuk nanti dari Rektor Unpad sendiri. Kemudian nanti ada perwakilan menteri di bidang manajemen pengembangan bakat, seperti itu. Kemudian juga nanti kami akan melibatkan juga teman-teman dari SPDC dan Paduan Suara untuk mengisi acara. Oke, ada paduan suara ya. Sudah tahu paduan suara kita Ya, sangat berprestasi. berprestasi juga juara internasional ya Bapak ya. Oke, jadi Pak Taufik dan Pak Inu ini di samping beliau-beliau sedang mengajar juga ternyata kesibukannya adalah mengurus timnas ini supaya lebih meriah ya tentunya seperti itu. Oke, mungkin ada harapan atau yang mau disampaikan gitu kepada mungkin volunteer-volunteer yang ikut timnas ini? Sangat-sangat banyak. Kalau untuk volunteer ya, kalau saya sih pertama-tama mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasi dari teman-teman sekalian, dan saya harap dengan aktif berperan serta sebagai volunteer pada kegiatan ini, mereka akan terus terstimulasi begitu ya untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan PKM tahun depan sebagai penulis proposalnya, dan mudah-mudahan mereka juga bisa meningkatkan jumlah proposal PKM Unpad yang didanai dan kemudian lolos ke Pimnas, karena kita tentu saja ingin mendapatkan prestasi yang sebanyak-banyaknya di dalam Pimnas ini sendiri ya, karena memang Pimnas ini menjadi sebuah perlombaan yang banyak sekali bermanfaat untuk meningkatkan soft skill dari mahasiswa itu sendiri. Karena kita akan belajar tentang critical thinking, kita juga akan belajar tentang bagaimana memanage sebuah kelompok, belajar leadership, bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman kita dalam memanage sebuah project gitu, sehingga lulusan dari PKM atau Pimnas ini bisa dipastikan akan menjadi lulusan yang betul-betul berkualitas dan siap untuk terjun di dunia kerja. Keren banget. Oke, mungkin dari Pak Taufik ada? Iya, kalau bagi saya Pimnas ini harus dijadikan sebagai sebuah momentum yang luar biasa ya, baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa secara keseluruhan. Artinya ini harus dijadikan pengalaman bagaimana tahun berikutnya kita bisa menghasilkan proposal yang banyak dan bermutu seperti itu. Saya setuju sekali dengan himbauan atau edaran dari Wakil Rektor 1 untuk semester 1 dan 3 itu bisa secara langsung melihat bagaimana situasi Pimnas, agar ada bekal, kemudian juga ada wawasan bagaimana sesungguhnya
PKM ya, Betul. program kreativitas mahasiswa itu berjalan seperti itu. Yang mudah-mudahan diharapkan melalui pengamatan, kemudian melihat kegiatan-kegiatan tersebut nanti ada ide-ide yang bisa ditulis dalam proposal. Demikian juga untuk dosen-dosen sehingga bisa melakukan pembimbingan lebih baik lagi sehingga kita nanti pada tahun-tahun berikutnya bisa menjadi peserta di PIMNAS lebih banyak lagi seperti itu. Lebih banyak lagi. Oke, ini sangat menarik sekali gitu ya. Nah, tapi sayangnya seperti biasa aku mau ngingetin teman-teman yang lagi nonton di sini sekarang juga jangan sampai kemana-mana karena masih ada informasi yang lebih menarik lagi untuk kita bahas seputar PIMNAS. So, stay tune di sini, jangan sampai kemana-mana. Hai halo Civitas, balik lagi sama aku Devira Marizal di event PIMNAS Spesial Universitas Padjadjaran yang ke-36 ini khususnya. Nah tadi juga kita udah berbincang-bincang dengan Pak Taufik, dengan Pak Inu gitu ya, dimulai dari gimana sih Unpad itu bisa terpilih sebagai tuan rumah PIMNAS, sampai persiapan acara pembuka tadi yang persiapannya sudah 100%. Betul apa betul Pak? Betul. Setuju. Oke, nah jadi kita juga di sini akan menggali lebih dalam lagi mengenai PIMNAS ini. Nah mungkin jadi karena tadi sudah di-spill juga acara pembukaannya, mungkin di sini saya mewakili beberapa teman juga yang penasaran gitu ya, kegiatan PIMNAS 36 ini akan ada apa saja sih Pak gitu, baik dari segi lomba PIMNAS maupun non PIMNAS. Baik, mungkin kalau dari lomba PIMNAS itu kan kita dibagi menjadi 2 kategori. Ya. Yang satu adalah lomba presentasi yang akan diselenggarakan di 25 kelas tadi, yang terdiri dari beberapa skema. Kemudian nanti juga akan ada lomba poster. Poster. Akan lomba ya untuk lomba presentasi akan dilaksanakan di kelas-kelas presentasi yang terbagi di beberapa fakultas. Sementara lomba poster akan dilaksanakan di Balik Santika, khususnya di lapangan basket. Seperti itu ya. Nah, kemudian akan ada lomba non PIMNAS, pameran teknologi dan juga bazar. Mungkin lebih detailnya nanti Mbak Taufik juga bisa menambahkan ya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Biasa aku di bisa acara ya Pak? Iya. Oke, Iya. boleh Pak. Ya, baik tentu kita pun dari seksi acara ya ingin memeriahkan acara PIMNAS ya lomba, terutama kategori lomba tadi poster dan presentasi. Juga kalau acara itu lebih banyak pada aspek hiburannya. Jadi seperti peserta itu diharapkan karena menghadapi lomba itu pasti akan stres ya. Betul. Jadi untuk mengurangi rasa stres tentu saja kita harus banyak hiburan. Oleh karena itu pada waktu tertentu, pada waktu istirahat, kami panitia seksi acara dengan seksi basar itu tadi mengadakan panggung hiburan. Diharapkan itu bisa menjadi sarana rekreasi para peserta juga mahasiswa kita Unpad ketika menonton acara PIMNAS seperti itu. Untuk peserta bisa juga relaksasi sebentar terkait dengan acara-acara yang diselenggarakan, kemudian juga pada saat mengikuti lomba-lomba seperti itu. Oke. Dan mungkin tambahan sedikit, Iya, boleh. selain tadi ada lomba-lomba dan bazar, kita juga akan maksudnya ada sarjana Ya. pimpinan perguruan tinggi yang salah satunya agendanya adalah membahas tentang siapa yang akan menjadi tuan rumah PIMNAS yang akan datang. Kemudian juga kita juga akan mengadakan kuliah umum dengan mengundang tokoh inspiratif dan juga kita akan mengadakan Indonesia Talent Summit. Nah ini adalah acara yang baru pertama kali dilakukan di PIMNAS dan ini diinisiasi oleh para alumni PIMNAS itu sendiri. Begitu. Jadi harapannya melalui Indonesia Talent Summit ini mereka bisa memberikan masukan-masukan untuk penyelenggaraan PIMNAS yang lebih berkualitas dan lebih baik. Oh, berarti bisa dikatakan ini pertama kali ada Indonesia Talent Summit itu? Betul. Berarti sebelum-sebelumnya itu tidak ada ya? Sebelumnya belum ada. Pertama kali di sini? Betul. Oh, keren apa nih? Wah, udah sangat antusias sekali. Nah, dan tadi juga aku sempat mention juga yang dikatakan oleh Bapak Taufik bahwa banyak juga panggung hiburan gitu ya. Nah, ekspektasi dari aku dan selaku teman-temanku itu awalnya juga mengira bahwa sepertinya ini PIMNAS apakah akan menjadi boring karena kan serius gitu ya. Yang tadi Pak Taufik katakan lomba itu agak stres juga gitu ya, menguras energi.
Tapi ternyata ini ada kabar baik, wah ada panggung hiburan jadi langsung aja kita ke sana. Oke, sweet ya Pak. Betul. Oke, nah selanjutnya di sini mungkin dari Pak Taufik dan Pak Inu ada nggak sih Pak himbauan untuk pastinya para peserta di Timnas 36 ini? Ya. Tentu saja karena sekarang sudah memasuki musim hujan ya, Betul. artinya para peserta, kemudian dosen pembimbing, para juri beserta panitia juga harus menjaga kebugaran, Oh, kemudian juga kesehatan, tentu harus persiapan juga alat-alat yang termasuk pada pencegahan cuaca ya, karena cuaca di Jatinangor sekarang cukup dingin juga. Jadi jangan lupa membawa payung, jas hujan gitu ya, meskipun memang banyak tempat-tempat untuk berteduh sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan khusus lainnya, tentu saja ketika hujan tentu saja kita harus mempersiapkan juga seperti itu. Kemudian juga karena area Unpad ini luas, Betul, tentu luas juga harus memperhatikan rambu-rambu atau para peserta umumnya yang datang dari berbagai perguruan tinggi, karena jangan sampai diharapkan nanti ada peserta yang misalnya lupa Lokasi Oh iya, nyasar ke luar lokasi biasa ya, lain pasti gitu. Pak. Betul. Perlu disampaikan juga memang kami panitia ini menyediakan sepeda listrik. Kalau tidak salah berapa 500 300 ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk peserta, juga untuk panitia, juga untuk dosen pembimbing. Kalau misalnya juri memerlukan silahkan. Sepeda listrik. Yang warna ungu itu. Warna Betul. Warna itu BIM. BIM, betul. Kebetulan kan BIM ini menjadi salah satu sponsor juga dari kegiatan dari warnanya saja sudah menarik. Betul. Jujur ya, saya selaku ini ya, yang melihat juga BIM, Mhm. itu langsung tertarik. Paling itu baru dari segi warnanya saja. Iya. Dan itu mungkin ciri khas Timnas juga ya, kita Betul. menyediakan Oh. transportasi seperti itu di Unpad. Iya, udah menarik sekali. Ini untuk Pak ini gimana? Jiwanya juga. Kalau dari saya sih sebetulnya nanti ketika teman-teman peserta sudah datang di Jatinangor ya jangan lupa untuk menikmati event-event, tidak hanya lomba-lomba presentasi kemudian poster saja, tapi juga side-side event yang ada di pelaksanaan Timnas kali ini. Karena kita sudah siapkan dan kita sudah kemas dengan sedemikian menarik, termasuk juga kita menyiapkan bazar dengan tenan-tenan yang cukup beragam, mulai dari yang menjual merchandise, yang menjual makanan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan ini bisa menjadi tadi ya penghibur dari teman-teman yang sudah jauh-jauh datang berlomba ke sini. Wah, menarik sekali pastinya ya. Dari awal kita berbincang dengan Pak Inu, dengan Pak Taufik, yang awal mulanya gimana sih Unpad ini bisa terpilih sebagai tuan rumah, sampai himbauan tadi untuk para peserta Timnas 36 ya Pak ya pastinya. Dan mungkin diharapkan dengan menjadikannya Unpad ini sebagai tuan rumah Timnas 36 ini bisa membuat nama alma mater kita semakin ternama ya, semakin harum pastinya gitu. Oke, mungkin kepada Bapak Inu Isnaini Sidik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Pak Taufik juga terima kasih banyak. Dan sekali lagi aku ingin himbau kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk terus pantengin website Timnas di timnas36.unpad.ac.id karena informasi lengkap Timnas seputar Timnas ada tertera di situ. Jadi jangan kemana-mana, tetap di timnas36.unpad.ac.id. See you!